Kita buka podcast Jambi TV, Talk with Andra. Jangan bilang siapa-siapa. Yang mana sekarang ini kita tahu, ya, eranya digitalisasi. Semua nggak mau dibikin repot. Semuanya serba simpel. Sampai yang namanya urusan untuk bikin kita bisa menjadi ngetop cukup dengan cara simpel aja, yaitu melalui media. Nah, tentunya udah nggak asing lagi kata-kata influencer yang menginspirasi kita semua. Dan kali ini juga sudah hadir untuk kita ajak ngobrol-ngobrol seputaran dunia influencer. Sudah di studio, Mbak Yuliani, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya? Sehat. Sehat. Kelihatan dari wajahnya ini pastinya suka dengan dunia olahraga nih. Iya. Iya ya? Iya. Baik, Mbak Yuliana, kalau saya panggil Mbak, boleh ya? Nggak keberatan Yuliani, ya? ya. Oh, Yuliani, I'm sorry. Padahal tadi sebelumnya udah dipesan, jangan sampai salah, jangan bilang Yuliana, tapi Yuliani. Karena namanya simple, praktis, mudah diingat, tapi kadang-kadang salah penyebutan. Iya. YL aja nggak apa-apa. Oke, lebih singkat lagi. Iya. YL. Iya. Oke. Ini Mbak YL bisa ceritakan sedikit nggak sih tentang diri Anda? Apa sih yang Anda lakukan? Yang mana ini menjadi inspirasi bagi banyak orang nih. Apa nih? Coba ceritakan. Sedikit aja. Singkat aja. Inspirasi untuk menjadi influencer ya. Boleh. Inspirasinya apa ya? Mhm. Konsisten aja sih, konsisten. Konsisten ya. Konsisten itu harus, wajib. Harus. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Padahal itu berat untuk sebagian besar orang melakukannya. Tapi bagi Anda itu adalah suatu kewajiban ya untuk Iya. selalu konsisten. Benar, Iya. konsisten. Kuncinya Sehingga- konsisten. Sehingga hasil nggak ngebohongin ya. Benar. Oke. Sudah merasakan itu? Udah Oh, udah. merasakannya. Jauh, luar biasa. Jauh luar biasa ya. Jadi ya hasil nggak membohongi lah ya. Benar. Ya, oke. Terus kita juga pengen tahu, ini kan pastinya menjalani yang namanya berbagai macam suka dan duka, berproses. Jadi nggak semudah orang melihat sekarang ini, Benar. melihat YL sekarang ini, orang taunya, wah biasa gitu kan. Tapi dia nggak tahu nih, kitanya membangun dari awal seperti apa, dengan susah payah, itu yang namanya proses. Nah, bagaimana proses Anda hingga bisa menjadi seperti ini? Awalnya itu karena resign kerja. Karena resign kerja. Ya, karena udah terbiasa kerja, Ah, nggak pernah diem di rumah gitu. oh, memang orang tipe orangnya nih nggak suka diem ya, jadi Iya, pengennya ada benar. aktivitas terus ya. Bener. Oke. Jadi waktu saya resign kerja itu saya stres gitu, maksudnya Mhm. ngapain nih di rumah kok nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, itu tahun pusing berapa? sendiri. Itu sekitar tahun 2018. Oh. Enggak 2015. Oh, sebelumnya lagi ya, Iya. 2015. Ya, dari 2015 itu Mhm. saya harus ngapain nih di rumah aja, tapi saya ada aktivitas gitu. Iya, iya. Itu padahal sebelum COVID itu ya? Iya, sebelum Ya, COVID. sebelum COVID itu. Sebelum Berarti COVID. masih normal lah Iya, ya benar. kehidupan ya. Udah resign dari Iya, udah resign. pekerjaan. Nah, jadi bingung nih. Bingung ya. Ah, Bingung sendiri ngapain gitu, nggak betah gitu kan. Jadi karena dari dulu kan aku kan udah dari kuliah udah seneng main Instagram. Iya, kuliah Salah di mana? satu- Di Jambi? Iya, di Jambi. Sudah hobi main sosial media. Oh. Iya,
salah memang. satunya itu memang Instagram ini udah dari dulu. Oh ya. Jadi di situ sering ngelihat kok ini anak-anak ini kok gimana ya cara mereka bisa seperti ini. Oke. Menjadi dulu kan musim-musim itu babygram ya. Ah, Untuk menjadi tuh sebenarnya gini, ah. awalnya itu pengennya anak sih yang jadi Oh, gitu. selegram, bukan saya. Oh, Awalnya itu kesini-sininya. awalnya sekali itu awal-awal dulunya tahun 2016 itu, baru kepikir mau jadi itu kan. Ini pengen anak saya harus jadi selegram nih. Terus saya pelajarin, saya cari tahu, saya baca-baca. Setelah anak saya udah umur 8 bulan, saya baru terjun. Itu di tahun 2017. Oh. Jadi mulai asalnya itu dari tahun 2017. Oke. Awalnya anak nih ya. Iya, anak. Cuman maknya nggak mau kalah nih kayaknya nih. Aduh, jangan sampai nih nanti anak gue yang ngetop duluan nih. Jadi maknya aja dulu deh yang ngetop kayak gitu. Enggak begitu Enggak, sebenarnya tuh karena perkembangan zaman gitu ya. Oke. Jadi mengalir karena peminat endorse bukan endorse, influencer tuh semakin maju sekarang kan, makin dilibatkan Iya. untuk Hal-hal yang mendongkrak suatu produk ya. Yang tadinya anak aja, terus lama-lama makin berkembangnya zaman, jadi kayak barang-barang elektronik gitu. Jadi kan akhirnya kan ibunya jadinya. Oh gitu. Waduh. Iya. Jadi ibunya menekunilah Iya. kegiatan di sosial media sebagai influencer sampai sekarang ini. Awal muasalnya ya dari anak ya yang tadinya ini akhirnya ibunya penasaran ya. Tapi itu suka dukanya itu banyak banget. Banyak itu. banget. Iya. Apa nih salah satunya suka dukanya itu? Dukanya dulu mungkin? Kalau untuk dukanya pernah bertanya sama selegram yang udah lebih duluan. dulu. Tapi nggak digubris. Oh, nggak digubris. Dicuekin gitu. Sedih banget ya. Iya. Aduh, dicuekin gue. Terus nanya lagi nih. Nggak dicuekin juga ada 2 kali lah nanya. Iya. Di situ kecewa kok mereka begini ya. Kayak gini, padahal mereka butuh orang untuk gitu. bikin mereka menjadi wah gitu ya kan. Jadi akhirnya karena mereka seperti itu sikapnya dingin, nggak mau memberitahu, ada yang nggak dibales sama sekali gitu kan. Akhirnya mencari informasi sendiri. Akhirnya dari mereka aku bisa belajar sendiri akhirnya. Oh, otodidak. Iya. Coba cari tahu dari segala macam sumber. Iya, jadi aku baca Google, pokoknya mencari tahu biar kita nggak tabu, biar kita paham nih, jangan sampai salah langkah. Iya. Gitu. Jadi kita nggak puas sebatas itu aja, kita harus mengeksplor lagi, kita cari tahu lagi, belajar. Iya. Mungkin salah satu motivasinya ya itu tadi pas bertanya dengan yang lebih senior nggak ditanggapin. Iya, ya kan? bener. Sakitnya tuh kan di sini. Iya, sakit banget gitu. Iya. Tapi dengan tekad yang kuat itu tadi, akhirnya ya bisa ya melewati itu. Nah, sukanya nih. Kalau tadi dukanya tuh, sukanya pasti banyak juga dong. Dikenal orang banyak. Iya, dikenal tuh ya. Iya. Intinya tuh kita tuh udah duduk manis. Followernya banyak. Iya. Akhirnya berimbas dari cuan juga. Bener. Yang dulunya kita tuh cuman free. Sekarang tuh udah alhamdulillah udah jauh gitu. Udah jauh ya. Iya. Waduh. Udah jauh. Asik banget tuh. Iya. Dan itu sudah ada berapa tahun memulai kalau itu sudah nggak free lagi. Jadi sudah mulai ada yang endorse gitu. Free itu waktu masih, kalau tahunnya saya nggak ingat ya. Tapi dari follower saya naik ke 50. Oh, naik ke 50 ribu. Itu karena apa bisa naik? Ataukah membuat konten atau yang viral atau gimana? Kita dulu tuh kalau sesama, dulu kan kita ada komunitas ya, maksudnya komunitas asosiasi influencer gitu kan. Oh, ada ya? Ada. Di Jambi ini tuh nasional?
Indonesia. Oh ya, seluruh Indonesia. Ya, ada. Sampai sekarang saya masih bergabung. YL juga tergabung di situ. Iya. Oke. Di situ ada badan hukumnya juga. Oh, ya? Itu yang kalau misalnya ada influencer atau content creator yang baru juga bisa diedukasi kok. Oh Mereka begitu, mau, ya. mereka saling membantu. Mensupport banget. Mensupport banget. Jadi nggak kayak yang YL waktu pertama kali mau bertanya ya dicuekin ya. Gitu. Oh ini membantu banget. Ya, itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia Ya. ya. Oke. Nah, terus apa tuh yang membuat bisa meningkat secara signifikan? Karena kita dulu tuh ada seperti giveaway. Oke. Itu suka ya. dukanya banyak banget gitu. Biar kita bisa cepet, bisa gimana nih followers kita itu bisa bertambah, ya. terus bisa makin meningkat endorse-nya. Itu iya. dari kita bergabung sama teman-teman influencer seangkatan kita. Di situ kita buka giveaway. Giveaway-nya itu memang bener-bener real. Real ya, ada kan yang hanya gimmick-gimmick aja. Enggak, bener-bener murni. Ini di situ murni ya. Kita, cuman kalau dulu itu masih mudah ya, masih mudah untuk mencari sponsor. Ya. Di situ sekarang brand susah ya. Susah, agak lumayan susah sih. Pernah juga kita melibatkan giveaway artis juga pernah. Oh pernah. Gitu. Karena biasa kalau dengan melibatkan artis agak lebih sedikit itu besar juga cepat dulu. ya ininya ya. Dampak impact-nya itu memang Iya. sangat besar. Kita menjadi salah satu donatur sponsor. Gitu. Oh begitu. Oh, Terus oke. kalau untuk yang giveaway kita sesama influencer dulu, kita mencari brand-brand besar yang mau mensponsori hadiahnya yang gede-gede. Oh gitu. Ya gede, memang hadiahnya Iya, gede-gede. iya. Itu kita yang mencari atau Iya. ada tim yang mencari? Kita sendiri, misalnya kita itu ada berapa nih? Ada berenam nih. Kita berenam bagi tugas. Berenam ini influencer semua. Iya. Dia punya ini semua masing-masing punya akun sendiri-sendiri. Iya. Oke. Kita mencari brand besar untuk agar mereka bersedia Mau menjadi sponsor. Iya. Oke. Tuh, sponsornya kebanyakan barang ya. Barang ya, berbentuk Iya. produk ya, barang Iya. ya. Ada juga uang ada juga. Ada juga. Tapi lebih ke produk. Oke. Nah, disitulah akhirnya naik. Dan Iya. berarti berhasil itu ya. Iya, berhasil. Oke. Berhasil. Dan pastinya yang pengikutnya atau penontonnya nggak ngerasa dikecewakan ya. Berarti benar nih real ya. Karena gini, selain menjadi sponsor, kita juga mengiklankan produk tersebut. Oke. Terus sama dengan memperkenalkan produk mereka. Gitu. Iya, Bukan mereka untuk brandnya juga ikut jadi sponsor, juga followersnya juga meningkat. Terus itu produk mereka juga makin dikenal. Oh, Jadi itu dapat ya, semua ya, gitu. win-win solution lah. Iya, Sama-sama bener. saling menguntungkan Iya, lah. bener. Gitu ya. Dan mereka terpuaskan ya. Yang punya produk puas. Terpuaskan. Terkadang mereka ada yang balik lagi minta mau. lagi. Iya, ada. Wah, karena Yang berkali-kali merasa- ada. Iya. Oh gitu. Waduh. Itu zaman-zamannya bener-bener ini tuh. Iya, ya. Dulu ya. Zaman-zamannya giveaway. Zamannya giveaway. Kalau sekarang udah nggak giveaway lagi? Nggak zamannya? Udah sangat jarang. Udah jarang ya. Udah susah juga sih untuk sponsor itu. Untuk Kalau brand sekarang ini banyak mungkin jualan ya. Iya. Ya jualan. Seperti artis-artis kan jualan, ada produk skincare. Iya benar. Ada gadget, ya kan, seperti itu. Itu YL nggak lakukan itu. Kemarin hampir sih. Hampir. Cuma nanti adalah Ada planningnya. lah ya planningnya. Ya. Oke. Kalau sekarang ini apa? Yang lagi di ini kalau dulu kan giveaway. Nah, kalau sekarang ini apa? Sekarang ini ya fokus ngendorse, fokus kita. Oke. Karena udah duduk manis sih. Udah duduk Brand manis itu ya? udah datang sendiri. Jadi datang sendiri. Oke. Yang paling sering apa produknya? Elektronik. Elektronik ya. Paling sering elektronik ya. Itu sering banget. Itu sering banget ya. 80%. Mungkin orang lihatnya, wah ini passionnya nih di elektronik nih kayaknya ya. Elektronik kayak semua. Karena kan lifestyle ya. Iya, Jadi iya, semuanya. iya semuanya ya. Iya. Oke, boleh lah, nanti saya juga pengen nonton lah, terus saya pengen lihat itu. Apa nih yang membuat perubahan terbesar terhadap diri YL yang merasakan setelah menjadi seorang influencer ini?
nggak terlalu gimana ya. Cukup satu aja sih, jangan sombong. Udah, Jangan itu aja. sombong ya. Iya. Oke. Kuncinya itu aja, Walaupun jangan sombong. sekarang sudah tinggal duduk manis aja menikmati hasilnya, tapi tetap low profile, down to earth, dan tidak Iya. sombong. Ya. Iya, saya tetap selalu mensupport teman-teman yang ingin Iya. menjadi content creator. Oke. Saya nggak pernah pelit untuk ilmu. Iya. Karena Banyak saya yang dulu bertanya seperti itu. banyak. Dan kita memberi memberi. ilmu itu ya. Saya nggak mau jadi dulu. Gimana saya tuh setiap mau melangkah nggak Iya. dikasih tahu. Iya. Jadi saya memang kalau kamu mau belajar begini caranya. Saya memberitahu. Juga untuk netizen kan yang ingin menjadi kreator itu kuncinya satu sih, followers, terus konsisten. Iya. Gitu. Iya, iya. Konsisten itu perlu. Salah penting satu banget. untuk meningkatkan follower itu ya tadi ya, kita melakukan sesuatu yang agak mungkin mainstream kali ya. Iya. Ya seperti itu ya. Oke. Iya, karena nggak gampang untuk follower itu begitu cepat. Benar, dan Iya kan? gampang. Ada yang udah bertahun-tahun kan, ya segitu-gitu aja ya. Itu. Saya dari tahun 2017 jatuhnya. Dari Berarti udah 8 tahun ya saya jadi iya. influencer. Ya, kurang lebih. Kurang lebih ya, Ya. 7 tahun, 8 tahun. 8 tahun. Wah, ya dengan segitu sih boleh dikatakan belum begitu lama lah ya. Belum begitu lama. Ada orang kan yang udah ada belasan Iya, tahun. benar. Ada yang udah belasan tahun baru dia sampai gini. Tapi pada intinya memang harus konsisten. Itu tadi ya. Konsisten. Orang kadang-kadang aduh udah jenuh, apalagi kalau dia ada pekerjaan yang lain, akhirnya ditinggalkan itu, ya kan. Banyak juga yang seperti itu ya. Iya, benar. Banyak ya. Oke. Tapi YL tetap konsisten. Dan orang yang ingin belajar sama YL, apakah YL kalau pengen belajar, wani piro? Enggak gitu. Enggak, Tetap free ya. free. Berbagi ilmu free. Iya, benar. Berarti ada kesempatan juga saya untuk belajar nih sama YL ya. Boleh ya? Boleh. Asik. Nggak apa-apa. Sekaligus gitu kan ya. Iya. Terus apa nih yang paling IL sukai dan yang nggak disukai untuk menjadi influencer? Kalau tadi suka duka, ya yang paling nggak disukai dalam pekerjaan influencer ini. Terus yang paling disukai apa? Pasti ada tuh. Kalau nggak disukain nggak ada ya, mungkin lebih tepatnya kalau kita diburu waktu ya. Diburu waktu. Iya, karena saya tipe influencer yang agak lelet gitu. Oh gitu. Kenapa? Ada orang yang mintanya Ada. cepat gitu ya. Ada. Ada ya? Ada brand yang maunya cepet nih. Cepat gitu Ada ya? baru di kita tuh baru dapet, terus tiba-tiba langsung minta 2 hari 3 hari itu ada. Itu yang agak nggak enaknya di situ. Maksudnya 2-3 hari itu selesai gitu? Iya. Selesai maksudnya diserahkan ke mereka Iya. hasilnya gitu ya? Iya, hasilnya diserahkan ke mereka. Oh gitu. Itu aja sih. Akhirnya kalang kabut dong? Iya, Iya. benar. Iya. Iya. Nah kalau yang ini sekarang ini sebagai influencer kerjanya ada tim nggak? Kalau sekarang ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Semuanya saya kerjakan sendiri. Sendiri? Oh. Banyak yang bilang saya punya tim. Ya kan pasti dong kalau sudah tinggal duduk manis ya Ya. kan pastinya ada tim Nggak. yang untuk membantu. Nggak ada. Nggak ada yang percaya saya nggak punya tim. Nah itu makanya Karena termasuk nggak punya saya. tim. Iya. Iya. Saya kerjakan sendiri semua. Oke. Kecuali saya visit, baru saya bawa tim. Oh. Kalau saya visit kan saya harus bawa orang kan. Iya. Nah orang itu ambil dari mana? Apakah tolong aku dong, tolong gua dong gini. Gitu. Ada teman, ada juga fotografer. Oh, yang memang sudah Iya. menjalin kerjasama lah ya. Iya. Kalau buru-buru saya bawa temen. Temennya dia saya ajarin dulu, Oh, saya arahkan. Oh, Kamu gitu. harus begini-begini. Iya, Gitu. iya. Oke, mungkin yang di sini juga ada yang mau kan? Iya. Iya kan? Dulu pernah sempet ada editor. Ya. Tapi nggak sesuai sama keinginan saya. Oh. Kok beda nih tone-nya? Kok beda nih sama alur konten-konten saya? Iya. Kalau dipaksain kan nanti Iya. jadi beban, Iya, pikiran bener. apa segala macam ya kan? Iya. Kan kalau hal-hal kayak gitu kan harus sejalan ya. Bener. Oh gitu. Jadi ujung-ujungnya Kamu saya pecah? sendiri, bukan saya sendiri rombak lagi.
akhirnya ya udah mending sendiri aja deh gitu. Sendiri aja ya. Oke, atau belum ketemu aja Mungkin. dengan tim yang klop kali ya. Bener. Karena apa? Sebanyak nanti kalau misalnya kita makin banyak pekerjaan yang akan kita kerjakan, yang kita dapat, otomatis nggak bisa sendirian. Iya. Apalagi ada klien yang minta cepat segala macam, ya kan? Ya kalau cuannya oke, kenapa enggak ya kan? Iya benar. Nah. Dulu sempat juga pengen terjun ke YouTube. YouTube kan saya vakum nih. Oh, ada juga tadinya. Ada. Ada. Karena tim itu saya belum bentuk kan, kalau YouTube kan harus benar-benar punya tim. Iya. Itu nggak bisa sendiri. Harus agak ada kameranya. Iya, agak mounting, susah sih. Ya nanti habisnya edit ya kan? Cuma nanti ada keinginan ke situ ada. Ada ya. Iya, ada. Oke, berarti kan kita ada keinginan untuk berkembang, ya kan? benar. Nah, itu nggak sukanya nih, ya tadi dijelaskan. Kalau sukanya apa nih? Sukanya apa ya? Pada saat ini melakukan kegiatan influencer ini, apa karena ini bagian dari hobi, jadi senang aja gitu loh. Senangnya dapat cuan sih, dapat Senangnya cuannya dapat gede. cuan. Iya. Itu Karena dia. cuannya gede jadi semangat kan. Karena gede ya. Nah, satu yang saya mau nanya, yang nego mengenai cuan itu YL juga langsung. Kan Kita berapa nih? Pasti gitu kan? kita Atau ada udah tarifnya? kita udah ada tarif, Oh, udah ada tarif. siapa yang buat? Kita Atau- sendiri. Oh, bukan dari organisasi ini segini loh, sekarang Enggak. ini. Enggak. Enggak. Oh, jadi itu diberikan kebebasan kepada personal masing-masing untuk Kalau- kita tentukan. Kalau kecuali melalui manajemen, kan kita juga ada manajemen. Ada. Oh, ada juga. Kalau melalui manajemen itu memang udah ada ditentuin. Oh. Ada sebagian, tapi ada juga kita yang menentukan sendiri. Oh, boleh gitu di luar manajemen kita menentukan juga gitu. Tergantung brandnya. Oke. Ada yang Maksudnya? brand langsung matokin gitu. Hmm. Kalau mau ya ini Sekian. sekian, Ah. kalau nggak mau yang jangan, ya udah. Jangan gitu. Nggak apa-apa gitu. Ah. Ada juga yang memang brandnya memberikan ini apa tarif kita sendiri. Gitu. Nah, manajemen harus tahu. Manajemen tahu. Iya, Oh, udah harus tahu. Mereka ya. udah paham. Nah, mereka tetap paham. Jadi kalau misalnya YL dapat, ini manajemen juga tahu gitu ya. Iya, Oke. karena itu fleksibel. Ya, Mereka ya. harus tahu. Mereka harus tahu ya Iya, kan. Ya, karena kita ya tergabung di manajemen itu Iya, ya kan. benar. Seperti itu. Karena untuk menghubungin brand itu melalui manajemen. Nah, Gitu. karena manajemen ini kadang-kadang dia juga bukan maksudnya pihak klien ini ya Iya. mereka juga mencari influencer itu dari manajemen, Iya. ya kan manajemen influencer. Iya, Siapa benar. nih? Saya ini nanti ditawarkan lah seperti itu ya. Iya, karena tanggung jawabnya ke manajemen Iya, nanti kalau ada apa-apa manajemen yang kena. benar. Kenapa kamu gitu ya, seperti itu. Jadi lebih tertata aja ya. benar. Oke, jadi intinya cuannya gede. Iya, cuannya gede. Weh. Mantep banget. Aduh. Nah, terus tentunya juga pengen tahu nih hobinya YL di luar kegiatannya sebagai influencer. Apa nih hobinya nih? Kalau saya dapat bocoran ini hobinya suka dengan yang namanya kegiatan Iya, running ya. iya running. Oke, boleh dikatakan maraton atau jogging seperti itu ya. Iya, lebih ke running ya. Ke running ya, Sekarang namanya running. running. Iya. Oh, itu yang start dari 5K, 10K, Iya. sampai 20K ada juga ya. Iya. Itu sejak kapan menggelutinya atau dari tahun 2017 lalu juga? Sebenarnya kalau untuk jogging dulu ya, zaman dulu namanya jogging. Iya, iya. Dari dulu tamat sekolah itu memang udah hobi jogging-jogging memang. Udah hobi jogging. Iya, tapi belum terlalu kayak sekarang kan. Apalagi dulu pernah mau ikut tes nih, Tes apa? tes polwan. Oh, sempat mau Iya, ikut. sempet, tapi nggak nasib. Oh, Jadi Gagal. sempat rajin, ikut latihan. latihan rutin untuk jogging, lari itu Ya, rutin. lari ya. Iya. Cuman kalau yang untuk sekarang ini tuh dari awal tahun kemarin 2005 itu baru mulai. Baru mulai ya. Oke. Awal tahun saya udah hobi lari sendiri. Awalnya sendiri, Sendiri. fokus sendiri. Oke. Dan sekarang Udah
gabung ke salah satu komunitas di Jambi. Ada ya? Ada. Ada komunitasnya di Jambi ya. Iya. Karena olahraga running ini lagi happening banget ya. Di mana-mana terutama di kota besar, Iya. kayak di Jakarta. Mm-mm. Itu bahkan menjadi fashion kayaknya. Iya. Setiap running pasti ada fotografer di situ Iya. ngejepret tanpa Iya. sepengetahuan atau memang sengaja memang sudah disiapkan fotografernya. Jadi mengambil angle-angle yang keren-keren banget. Ada salah satu teman saya juga yang tadinya orang Jambi, dia sudah hijrah ke Jakarta. Dia hobinya running juga tuh. Cewek juga. Wah, keren juga. Ya, jadi di samping fashion, hobi dan menyehatkan ya. Iya, benar. Iya. Running ini kan memakan tenaga yang cukup lumayan ya. Benar. Lumayan. Lari 5 kilo, 10 kilo. Kalau YL sudah sanggup berapa kilo nih? 21. 21 kilo. Iya. Wow, 21 kilometer jarak tempuh. Iya. Waduh, kalau saya itu mungkin udah langsung pingsan itu udah gitu. Konsisten sih. Konsisten ya. Iya. Jadi dia step by step, Benar. lama-lama Semuanya butuh konsisten. konsisten ya. Oke. Iya. Udah pernah coba di luar kota Jambi untuk kegiatan Belum. running? Belum ya? Belum. Mau nyoba. Nanti nyoba ya? mau dalam waktu dekat-dekat ini nanti pengen nyoba. Nyoba kan biasa Iya. pasti banyak event-event Iya. running gitu ya. Penasaran juga sama yang 42 km. 42 km. Penasaran. Wih, Pengen lumayan juga ya. nyoba. Rasanya kayaknya bisa gitu ya. Kayaknya Iya. bisa nih aku sampai 42 gini ya. Iya. Gitu ya. Dulu yang 21 juga, yang tadinya nggak pernah, tiba-tiba langsung terjun 21. Itu di event apa? Yang 21. Latihan. Oh, latihan. Event di ini, acara tahunan di salah satu komunitas saya. Oh, di Jambi? Iya, Oh gitu. Di Jambi sering ya adakan event-event running seperti itu? sering. Sering ya? Iya. Oke. Oh. Itu nanti juga ada yang 21 dalam waktu berapa bulan ke depan ini ada juga di event di Jambi. Event di Jambi? Iya. Oh. Saya ikut yang 21. Ikut yang 21? Iya. Itu event apa tuh? Event lari. Event lari? Iya, nanti dia. Oke. Iya. Nanti aja kita buat penasaran dulu ya. Iya. Tapi ya mudah-mudahan di situ di event itu ya bisa finish tuh. Rencananya mau ngambil yang berapa kilometer? Iya, 21. 21 kilometer itu ya. Walaupun sudah pernah juga yang 21, mau coba lagi yang 21 juga Iya. ya. Oke. Ada persiapan khusus pastinya kalau untuk hal-hal seperti itu. Persiapan sih nggak terlalu ya, yang penting konsisten latihan, jaga kesehatan, persiapkan fisik aja. Persiapan fisik ya. Iya. Mungkin dari segi makanan, Iya, istirahat teratur, Iya, seperti benar. itu ya. Oke. latihan yang paling penting. Latihan yang paling penting. Iya. Karena kalau nggak dilatih, tentunya pasti akan ini ya, Iya, akan benar. sulit ya. Sulit. Apalagi untuk ngatur pernapasan itu ya. Iya. Dari lari itu ngatur napas itu gimana supaya iramanya tetap ini ya kan. Seperti itu ya. Iya. Mungkin bisa kasih tips-tips nanti tuh sama saya untuk gimana caranya ini berlari bisa sanggup sampai 21 km gitu ya. Itu tanpa berhenti tuh ya. Iya, saya tambah berhenti. Tanpa berhenti. Tapi kalau untuk yang ini, yang 21 kemarin, kan itu saya virgin ya. Belum pernah. Yang tadinya cuman ikut yang 5K, terus Iya 5K. tiba-tiba langsung mendadak 21. 21. Di situ tuh saya ambil pelajarannya gitu. Biar kalau saya nggak ikut kemarin, saya nggak akan bisa ngatur nih. Nggak bisa Gimana ngatur. bisa napas saya tuh bisa kuat. Iya. Soalnya saya sempat down di 15 kilo. 15 kilo sudah down itu langsung ya. Iya, maksudnya tuh mata saya kunang-kunang. Waduh, kan kalau dipaksain sempat Iya, pingsan ya kan? soalnya dari awal sampai 15 kilo tuh non-stop saya Non-stop nggak berhenti. Iya, sempat kunang-kunang, sempat. Tapi kan kalau dalam perjalanan tuh dikasih minum nggak? Iya ada. Ada ya. Iya, minum ada. Minum ya. Iya, setiap berapa kilometer itu kita disediain minum. Bisa diminum. Iya. Tapi kalau nasi gemuk nggak ya? Nggak ada. Kan gitu kan. Mana nasi gemuk dulu ini masuk gitu ya. Apa itu? Ada ya, Iya, cuma minum aja ya. Iya. Oh gitu. Itu Sempat kunang-kunang tapi akhirnya finish. finish. Iya. Jadi tapi jalan dulu ya kali ya. Pas sempat kunang-kunang Iya, itu. kunang-kunang itu saya jalan langsung, dulu. saya langsung cek HR. Di situ tuh HR saya tinggi. Ngeceknya gimana? Di smartwatch. Oh, smartwatch ya. Oke. Tinggi Jadi, tuh.
Iya tinggi. Di situ saya mulai jalan. Ya, jalan, tenangkan dulu. Iya, tenangin dulu, jalan dulu sampai stabil gitu, Ya. baru lari lagi. Baru lari lagi. Masih nggak Masih itu? sanggup. Iya, sampai 1 kilometer itu akhirnya saya putuskan jalan. Jalan sampailah finish. Enggak. Enggak ya. Setelah di 18 kilometer, saya putusin lari sampai finish. Sampai finish. Ya, tapi larinya stabil pelan. Stabil Iya, pelan. tapi enggak jalan lagi. Iya. Jadi di situ saya dapat gambaran nih. Nanti kalau saya PR remedial nih, Ya. saya bilangnya remedial nih. Ah, Kalau bisa jangan seperti itu lagi. Jangan seperti Kalau itu bisa lagi. lebih baik dari yang kemarin kan. iya dong, Gitu. harus. Nah, Yang tadinya 3 jam kalau bisa sekarang tuh di bawahnya di gitu. bawahnya. Oh, kalau kemarin 3 jam ya. Iya. Karena baru ya. Iya. Jadi 3 jam. Jadi kalau bisa di bawah itu ya. Iya, gitu. Oke. Udah dapat gambaran nih. Ah, Gitu. jadi Udah masuk belajar. masuk urutan keberapa tuh kemarin finishnya? Yang untuk cewek ya? Apa cuma kamu doang? Enggak lihat sih. Nggak Masih lihat ada ya? lagi di belakang masih banyak. Masih banyak. Iya. Cuma kamu yang finish duluan kali ya? Ya, yang Enggak, finish duluan. Untuk cewek. Enggak banyak nih teman-teman. Oh, banyak ya. Oke. Ya, kalau di komunitas sudah pada kuat-kuat sih. Udah pada kuat-kuat Iya, semua ya. udah lebih dari aku juga ada. Iya ya. Oke, tapi mudah-mudahan nanti di next event bisa memperbaiki waktunya Benar. dan finish dengan waktu terbaik lah ya. Iya, Mudah-mudahan nih. Waduh, itu salah satu hobinya. Ada hobi yang lain selain running? Itu aja sih. Itu aja ya. Iya, untuk sekarang Itu nih. sekarang ya. Karena itu aja udah enjoy, udah asik ya. Ya, karena sekarang ini mau fokus lagi Apa di tuh? endorse. Karena dulu kan sempat vakum. Oh, Saya gitu. sempat vakum. Sempat vakum. Ini mau fokus lagi. Iya, sempat vakum itu di 6 bulan sampai 8 bulan saya vakum. Cukup lama juga ya. Iya. Oke. Nah, ya kan hobinya running. Kenapa nggak sekalian aja ya insert lah gitu ya di media sosialnya juga pada saat running gitu kan. Siapa tahu nanti kan ada yang mengendorse gitu kan. Udah. Sudah ada? Iya. Oh, produk apa olahraga? Iya, Oh gitu ya? karena tapi belum ini karena ada jadwal dari brand itu tanggal sekian harus diposting. Jadi belum diposting sampai sekarang. Oh, belum diposting. Iya, Tapi udah karena dibayar? Iya. Kan terkadang itu ada brand yang minta kamu postingnya tanggal sekian ya gitu. Terkadang ada yang begitu. Oh, ada permintaan ya. Iya, ada juga yang enggak kalau udah selesai kabarin ya, Iya. nanti postingnya hari ini Oh gitu. gitu. Oh. Gitu. Udah alhamdulillah udah ada sih alat olahraga. Ada alat Iya. olahraga ya. Wih, keren. Tapi belum diposting ya. Iya. Karena jadwalnya belum nyampe. Jadi kita kan nggak tahu nih ada impact-nya nggak nih gitu ya. Sempat ada brand lain juga sih. Oh gitu. Brand salah satu brand apa Olahraga? pakaian olahraga. Oh. Iya, sempat masuk. Oh gitu. Oh. Sempat ada yang bertanya domisili. Udah mulai Brand masuk olahraga, nih. pakaian olahraganya nih yang ada kayak H gitu. Eh, H. Oh E ya. T. Oh T ya. Iya, T. Ada yang tahu kan? Iya. Ada yang Dia tahu. lumayan terkenal nih. Oh lumayan terkenal Iya. ya. Jadi penasaran. Ya. Aduh. Wah keren juga dong berarti. Ya udah kan kita punya hobi running. Iya. Dan di situ juga gayung bersambut nih, ada Iya, yang benar. endorse, ya kan, produk-produk olahraga. Kalau tadi kan produk-produk elektronik, nah ini kan sekarang produk olahraga ya. Iya. Wah keren. Takutnya nanti ini ke depannya nanti rumah jadi tempat olahraga ala-alat olahraga Alat nanti. olahraga. Iya. Nggak jadi masalah ya, kan kenapa enggak ya? Iya. Kalau merasa kepenuhan bisa taruh di rumah saya nanti. Iya. Oke, nah ini juga banyak yang pengen tahu konten seperti apa sih yang YL buat ini. Sebenarnya konten-kontennya ini seperti apa nih kontennya nih? Ya mungkin apakah kebanyakan dari orang misalnya kontennya konten kayak jualan atau apa? Ini kontennya semacam apa nih kontennya nih? Kontennya tuh murni semuanya tuh dari mempromosikan brand semuanya. Bentuk kayak misalnya ada alur ceritanya ataukah langsung nih menjual ini loh kayak gini gitu. Saya lebih ke langsung langsung to the ya? point. Oh gitu. Karena saya lebih suka dengan bikin video yang
lebih ke estetik. Nggak Oke. suka yang pakai cerita-cerita. Ada kan yang pakai cerita-cerita dulu, ini. Kurang suka yang seperti itu. Kurang suka ya. Iya. Jadi langsung ke to the point, ke ininya Iya. langsung ya. Tapi ada juga brand yang minta ada cerita sedikit, ada. Tergantung brandnya sih. Oh gitu. Iya. Oh, gitu. Tapi saya lebih suka ke langsung nih. Langsung ya. Iya. Karena apa ya? Kalau saya melihat sih followers itu lebih suka melihat video yang estetik gitu. Oh gitu. Kalau saya amatin ya, Iya. nggak suka yang terlalu banyak cerita. Terlalu banyak cerita, terlalu banyak drama, Iya, gitu ya. karena saya merhatiin setiap Memperhatiin di posting, situ ya sering memperhatikan. Terus pernah membuat yang kayak gini nih ternyata aduh. Kayaknya iya, ini. apalagi di salah satu media sosial saya yang satunya ya, yang TikTok gitu. Oh, oke. Di situ kelihatan jelas mereka tuh lebih suka, terus affiliate-nya tuh lebih suka dengan produk yang dengan saya mengiklankan dengan cara yang estetik. Oke. Yang walaupun itu cuma musik aja, dia lebih suka di situ. Malah lebih larisnya di situ produknya. Contohnya gimana? Coba yang biasa ya lakukan. Contoh ini aja gimana? Misal satu produk itu kita tuh cukup menampilkan produknya aja, tapi detail gitu. Detail poin-poinnya harus dapat semua. Gitu. Yang Contohnya seperti gimana? itu. Misalnya kalau minuman deh. Kalau produk minuman coba dicontohin gimana? Gini, apa ya? Dia tuh lebih deket, detail-detailnya Ya. gitu. Pokoknya tuh tanpa menceritakan diri kita. Gitu. Terus ada kata-kata di situ? Nggak ada, Oh nggak ada. pakai teks. Oh pakai teks aja Iya. gitu ya. Oh, Tapi harus tersampaikan detailnya, terus gambar sama tagnya itu harus tepat, oh gitu. Berarti harus balance. berarti beritanya itu harus tersampaikan ya. Bener. Dia lebih, terus kalau kita kan harus Maksudnya informasinya itu harus tersampaikan gitu ya. iya, harus di zoom kan. Jadi itu lebih kalau menurut saya itu lebih estetik ya. Oke. Jadi di situ tuh peminatnya tuh kalau dari affiliate saya ya, yang laris itu video-video yang seperti itu. Tanpa harus melihat kamunya. Iya. Oh gitu. Iya, kalau saya amatin. Oh seperti itu ya. Jadi dari berbagai macam yang kamu lakukan survei dulu ya. Iya. Oh, kayak ini kurang yang gini nih. Akhirnya yang seperti itu yang lebih Iya. banyak diminatin ya. Ya, kalau mau dubbing bisa, tapi ya usahakan kitanya jangan terlalu banyak. Oh gitu. Kalau menurut saya Iya, ya. jangan terlalu banyak Ya, deh. nanti kesannya gimana gitu ya. Iya. Nah, ini yang mau Iya. dipasarkan mana nih ya gitu Ya, ya. terus untuk cerita kita itu kalau bisa sedikit aja. Jangan terlalu banyak menampilkan kita tuh harus begini-begini. Jangan, kalau menurutku itu kurang ini sih. Kurang, itu ya. kalau bagi saya Iya, ya. iya, kan gitu. karena persepsi orang makin Iya, beda-beda beda-beda ya. gitu. Beda-beda. Oke. Sedikit karena lebih ke produknya. Terus bikin video itu kan juga harus Itu yang bikin video kamu juga tuh yang nge-shootnya itu. iya, saya Iya. sendiri. Pakai apa? Alatnya kamera atau handphone? Terkadang kamera, terkadang handphone. Oh gitu ya. Ya, kebanyakan pakai handphone karena Kebanyakan lebih pakai handphone? iya, karena lebih praktis. Lebih praktis, ya. Kalau pakai kamera nih Iya mau banyak pindahinnya pindah-pindah lagi, gini pusing ya ya. kan. Kalau handphone langsung aja di situ Iya, editnya ya iya, kan. benar. Oh oke. Dan sekarang kamera handphone juga keren-keren. Bahkan ada tuh pembuatan film cukup dengan menggunakan gadget Iya, benar. aja dan hasilnya oke banget. Kalau kita bisa ngedit itu Iya, ya. cukup menggunakan handphone. Cukup Yang penting dia HD aja. Iya ya. Kuncinya dia HD. HD ya. Iya, Dia harus HD. Dan dia juga paham ya cara untuk memilih-milihnya itu dari HD terus dia berapa Iya. berapa Iya. itunya. Ini tuh untuk menjadi content creator itu kuncinya itu harus punya skill ngedit. Ya skill ngedit. Itu ya. salah satunya. Dan pemilihan untuk kamera itu sendiri kan pasti ada pilihannya ya kan. Iya. Dia biar nanti pencerahannya gimana ya kan, apa segala macam ya kan. Iya benar. Oke. Dan harus paham ngedit. Ya, harus. Untuk menjadi seorang content content creator creator harus punya skill ngedit. Harus punya skill ngedit. Walaupun nanti ada yang mengeditkan ada Ya. orangnya tapi kita sudah paham duluan Iya, ya. kalau untuk pemula sih. Untuk pemula. Kalau pemula, kalau udah dia udah pro, Udah udah banyak pro, tim, ya udah. Ya udah serahkan Ya, serahkanlah, ya. Serahkanlah kepada editor Iya. ya. Oke. Tapi seenggaknya kita udah tahu dong Iya, cara kerja benar. editor, editing itu gimana ya kan, seperti itu. Oke. Wah, keren juga ya.
Semua serba sendiri, mandiri jadinya Iya. ini. Waduh, mantap juga nih. Kemudian apa nih platform media sosial favorit kamu nih? Ya, Instagram. Instagram. Kenapa? Karena lebih positif, lebih banyak sisi positifnya. Lebih banyak sisi positifnya. Kalau menurut dia Iya, kalau menurut Instagram saya. itu. Iya. Berarti yang lain nggak seperti kayak misalnya TikTok. Kalau ada sih, cuman maksudnya tuh gini loh. Kita mengambil dari sisi positif ya. Kalau lebih kecuan sih semuanya sama. Oke. TikTok juga lebih banyak lagi Oh, gitu gitu. bisa ini. Cuman maksudnya tuh kalau untuk edukasi Mhm. atau tentang berita, Iya. tentang kita ingin belajar segala sesuatu itu menurut saya lebih ke Instagram. Lebih ke Instagram Iya. ya. Oke. Karena Instagram juga lebih apa ya, lebih bervalue ya. Lebih bervalue Iya. ya. Iya, banyak orang juga yang bilang seperti itu. Iya. Ya, mungkin dia merasa oke dengan Instagram lebih nyaman aja gitu ya. Iya. Cuman kan kadang-kadang kan kita nih FOMO. Iya. Nggak bisa lihat yang TikTok, wah rame Iya, ke situ benar. semua gitu loh, ya kan. Tapi Iya. kalau kamu nggak ya, Enggak, saya lebih suka ke Instagram. lebih suka ke Instagram Iya. ya. Walaupun TikTok ada ya. Ada. Oke, tapi kita harus idealis lah ya. Iya, benar. Yang nggak mau ini ya kita tetap harus ada yang itu. Dua-duanya sama, cuman kalau ditanya lebih ke positifnya saya lebih memilih Instagram. Instagram ya. Oke, boleh lah. Nanti saya juga add Instagramnya. Iya. Tapi di follow back lagi. Follow back Iya. lagi. Iya, boleh nih promosiin Boleh, Instagramnya apa? Apa Instagramnya? YL.RaisaJasmine. Oh, YL.Raisa Raisa Jasmine. Iya. Wih, sudah berapa itu followernya? 325. 325 baru, 1000 tapi ya. Waduh, buat saya ingin minum dulu. Cukup menarik. Dan mungkin itu juga pastinya akan bertambah lagi ya. Punya target kan untuk menambah? Punya Ya. ya, punya target. Mungkin di tahun ini atau tahun depan akan mencapai, kalau sekarang 130.000 ya. Sekarang Sekarang 325.000. Iya. Nah, mungkin mau mencapai sampai 5.000. Terlalu tinggi. Terlalu Cuma tinggi. pengen sih, cuman ya Iya, terlalu kenapa jauh. enggak ya? Iya, Siapa terlalu- tahu ya kan? Iya, kalau viral. Kalau viral langsung ya kan? Who knows kan? Kita Kalau nggak keinginan untuk naikin ya pasti ada. Pasti Cuma ada ya ya. pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja, Intinya ya. itu jangan terlalu diambisikan Jangan sih. terlalu diambisikan, Iya, sambil ya. jalan, Ya. sambil ini kan tahu. bisa. Ya, jadi kalaupun naiknya murni lah ya. Ya, begitu. Ada ya. yang nggak murni sih? Ada nggak? Enggak. Nggak ada ya. Semua murni ya. Iya, Kalau alhamdulillah. ingin naik follower ya. Oke, bisa aja deh. Aduh, terus bagaimana nih menciptakan konten yang menarik dan relevan bagi follower YL? Seperti apa? Apa ya? Gimana tadi? Yang menciptakan konten-konten yang menarik, yang relevan bagi followernya, yang rasanya jadi pengen ikutan aja gitu loh. Oh gini kan biasa kan kalau influencer ini kan memberikan konten-konten yang jadi panutan lah. Ya. Apa? Yang untuk Bagaimana yang nih viral menciptakan? ya, bukan? Boleh yang bikin viral ataupun yang menginspirasi bagi banyak orang, bagi followernya YL. Makasih loh Mbak, aku jadinya gini gitu loh, kan ada gitu. Kalau untuk ini ya kita harus kenalin dulu ya followers kita itu gimana, terus untuk konten kita kan udah tahu kan seperti apa ya. Itu aja sih. Paling kualitas konten kita sih diperbaiki. Kalau untuk video yang cepat viral itu yang mungkin durasinya Durasi Jangan- agak lama atau sebentar. sebentar ya? Itu kalau sebentar itu cepat banget. Cepet banget ya. Ya, cepat Iya. viralnya. Tapi satu juga mungkin konsisten dengan apa yang kita buat, jangan melenceng-lenceng kali ya. Kalau kita Iya. konsisten di misalnya untuk di dunia olahraga aja yang Iya. kita tekunin di situ untuk influencernya. Boleh dengan yang lain tapi diatur. Oh gitu. Ya, Oh. diatur. Hmm. Contohnya gini, kalau misal nih
untuk menjadi kreator itu kita tuh harus tentuin temanya kita nih apa nih. Kita harus tahu. Iya, harus pakai tema, iya kan? Ya jangan nanti semuanya diposting gitu. Jadi bingung nanti. Selain followernya. konsisten, kita harus tahu temanya apa. Iya, Kalau mau choking ya fokus ke choking. Kalau mau sport ya sport gitu. Cuman kalau misal ada endorse yang lain, nanti kita bisa atur fat-nya. Oke. Kita bisa sih walaupun dimasukin tetap bisa, tapi diatur gitu. Oke. Kalau bisa fat-nya dibagusin. Oh gitu. Iya, Ya, jangan amburadul gitu. Amburadul orang bingung. Iya. Ini apa sih maksudnya ini ya kan gitu. Gitu. Jadi galau gitu loh. Iya. Oke. Pokoknya itu harus tahu tema. Harus tahu tema. Itu yang Tema. paling penting ya. Iya. Tahu tema dulu. Tema. Jadi mau dibawa kemana nih, jadi kita harus tahu tema. Iya, benar. Oke. Terus bagaimana nih melihat perkembangan industri influencer di masa depan ini kalau menurut YL? Apakah makin cuan atau ini hanya sifatnya temporary sementara aja, nanti tergantikan dengan yang lain lagi? Enggak. Enggak Makin menguntungkan. Makin menguntungkan. Ya, makin menguntungkan, makin cuannya makin gede. Kenapa? Karena sekarang influencer udah terlibat kan untuk membantu mempromosikan itu udah menjadi bagian besar sekarang. Sehingga membuat media-media yang konvensional itu agak tergerus Iya. oleh para konten-konten kreator ini Iya. yang dimanfaatkan oleh si pemilik produk. Ya. Iya, Mereka nggak mau lagi beriklan misalnya di koran. Iya, ya. benar. Mereka akhirnya memilih influencer Iya, ya benar. untuk mempromosikan produknya. Iya. Karena ya itu tadi ya, simpel karena dilihat followernya banyak. Iya. Terus sekarang kan makin banyak nih konten kreator yang kreatif, Iya. yang pintar-pintar gitu. Itu kan banyak. Iya ya. Oke. Menurut saya sih lebih akan maju. Lebih akan maju Iya. kalau menurut JL nantinya Iya. ya. Oke, apalagi di era teknologi Iya. canggih dan serba digital ini ya. Iya, benar. Benar banget. Oke. Setuju kalau itu. Kemudian ini nih ada pesan nggak atau saran untuk tips buat mungkin untuk orang-orang yang baru memulai untuk mencoba sebagai influencer nih. Nah, apa nih tipsnya? Tipsnya untuk mereka yang pemula ya. Kalau untuk followers jangan minder walaupun followers kecil. Kecil, Jangan. ya biasa kan kadang gitu, aduh minder nih. Iya, jangan minder. Dulu juga saya awal-awal juga di bawah 5K kok. Iya ya. Iya. Dari kecil dulu, nggak langsung Ya, gede. ya. Intinya kalian harus punya skill dalam mengedit, Ah. tentukan tema, Iya. gitu. Konsisten. Kalau bisa itu kuncinya itu konsisten. Konsisten dulu, ya, Iya, betul. konsisten. Tentuin tema apa nih yang mau dibawa ke konten kalian ini. Gitu. Gitu Oke, ya. oke. Atur postingnya itu kalau bisa setiap hari, konsisten Apakah jangan ada putus. jam-jamnya untuk kita mau posting? Biasanya kadang-kadang gitu nih. Ini kalau pagi nih, kalau kita posting, ini pasti banyak nih ininya nih yang nonton gitu tuh. Ada seperti itu. Kalau dulu ada. Oh gitu. Ya, kalau dulu. sekarang, Kalau sekarang tuh nggak ini terlalu. nggak terlalu Iya. ya. Nggak ngaruh lagi Nggak gitu ya. ngaruh lagi. Oh, jadi mau jam berapa aja kita posting. Iya, tapi asal jangan tengah malam Oh, aja. ada. Sekarang tuh Berarti udah, semua. karena sekarang udah benar-benar era digital itu udah Iya, benar-benar iya, ini. iya. Kalau dulu harus ada jamnya, Iya. biar rame nih Oke. gitu. Kalau Nah. sekarang udah nggak ke situ Nggak lagi jadi patokan itu ya. Iya. Oke, terus apa lagi sarannya nih, tipsnya nih buat ya pemula? Ya konsisten, Konsisten itu yang paling terus penting ya. sering-sering upload konten itu kalau Nah, bisa iya. itu kan konsisten tuh setiap hari minimal itu 2 hari sekali lah. 2 hari sekali Jangan itu putus. jangan putus, harus upload lah gitu Iya. ya. Oke. Iya, oke. itu yang penting. Itu yang penting ya. Iya. Jangan seminggu sekali gitu. Iya, ya. jangan. Jangan. Itu untuk pemula ya. Untuk pemula. Kecuali kalau sudah pro itu boleh kalau misalnya Boleh. seminggu cuma Iya. oh, gitu Kalau ya. mereka udah duduk manis ini nggak apa-apa, tinggal nunggu endorse aja nanti datang sendiri. Ya. Iya. Gitu ya. Iya, Waduh. mereka itu kan kalau untuk pemula kan menarik, harus Iya, menarik. Iya, untuk mencari dulu lah gitu Iya. ya. Terus perhatikan juga kualitas kontennya, jangan asal. Jangan asal. Nggak perlu lama, pendek, tapi berkualitas. seperti itu Bener, ya. bener. Yang penting berkualitas, jangan asal Iya, gitu. iya.
Kuncinya satu, konsisten. Konsisten. Jangan sombong. Jangan sombong. Wah, itu dia. Oke, terakhir nih. Apa yang Anda ingin capai dalam waktu dekat untuk impian Anda nih? Pengen lebih baik lagi dari yang kemarin soal ngendorse. Karena saya banyak PR, banyak kesalahan, banyak juga ngaret. Saya pengen lebih konsisten lagi, lebih disiplin lagi Dalam manajemen waktu. Iya, dalam manajemen waktu. Karena saya termasuk yang agak lelet. Agak lelet ya. Tapi datang Pengen ke sini tadi disiplin. nggak lelet kok, gitu ya. Tepat waktu Iya. gitu ya. Pengen memperbaikin itu. Oke. Terus juga pengen tetap memperbaikin kualitas. Karena untuk kualitas video menurut saya sih ya itu susah. Susah ya. Iya. Itu susah kita dapatin. Jadi memang terus harus belajar. Harus belajar. Jadi tidak ada kata puas. Jadi harus terus belajar. Iya, harus terus belajar. Oke, terima kasih Yuliani, influencer Jambi yang keren banget berbagi kisah. Ini menjadikan cerita inspiratif buat kita semua, buat para calon-calon influencer nanti ke depan. Karena ya, pekerjaan influencer ini tentunya akan menjanjikan di masa-masa depan, Benar. masa-masa yang akan mendatang. Iya. Dan pastinya juga seperti dikatakan Yuliani harus konsisten, ya. Jadi jangan mudah menyerah, pantang menyerah, dan terus berusaha. Kuncinya konsisten. Kita tutup podcast Jambi TV, Talk with Andra, jangan bilang siapa-siapa. Sampai jumpa. Oke, terima kasih. Sama, terima kasih kembali. Diminum. Iya.